Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di surah Al-Qadr, surah ke-97. Asbabun nuzul surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Turmuzi, Imam Hakim, Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Hasan Ibnu Ali yang telah menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bermimpi melihat Bani Umayyah berada di atas mimbarnya. Hal itu membuatnya berduka cita. Lalu turunlah ayat ini, Inna a'toina kal kautsar. Surah Al-Kautsar ayat 1. Dan turun pula ayat lainnya, yaitu firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya 1000 bulan itu dimiliki oleh Bani Umayyah sesudahmu. Al-Qasim Harroni telah menyatakan, kami hitung-hitung umur kekhalifahan Bani Umayyah. Ternyata masa kekhalifahan mereka itu hanya berlangsung selama 1000 bulan, tidak lebih dan tidak pula kurang. Imam Turmuzi memberikan komentarnya pada hadis ini berpredikat gharib atau aneh, sedangkan Al-Muzanni dan Ibnu Katsir telah mengatakan bahwa hadis ini berpredikat mungkar jiddan atau sangat dimungkari. Imam Ibnu Hatim dan Al-Wahidi telah menyampaikan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ia menyandang senjatanya selama 1000 bulan untuk berjuang di jalan Allah. Kaum muslim merasa takjub atas hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan firman-Nya surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Maksudnya beramal soleh pada malam kemuliaan itu jauh lebih baik dan jauh lebih besar pahalanya daripada pahala seorang laki-laki yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan di jalan Allah. Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang setiap malam selalu sholat hingga pagi hari. Kemudian pada siang hari hingga pagi hari. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah hingga sore harinya. Hal tersebut dilakukannya selama 1000 bulan secara terus-menerus hingga Allah menurunkan firman-Nya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahala jauh lebih baik dan lebih besar daripada amalan yang dilakukan seorang laki-laki dari Bani Israel itu. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadr artinya kemuliaan. Makiyah atau Madaniyah. 5 atau 6 ayat. Turun sesudah surah Abasa. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran seluruhnya secara sekali turun dari lauh mahfuz hingga ke langit yang paling bawah. Fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan dan kebesaran. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, hai Muhammad, ma Lailatul Qadrin, ma Lailatul Qadri, apakah malam kemuliaan itu? Ungkapan ini sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada kemuliaannya.
Beramal soleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam kemuliaan. Tanazzalul malaikatu, turunlah malaikat-malaikat. Bentuk asal lafaz tanazzalu adalah tatanazzalu. Kemudian salah satu huruf tanya dibuang sehingga menjadi tanazzalu. Warruhu, dan roh yakni malaikat Jibril fiha, tidak di malam itu, yaitu pada malam kemuliaan itu, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan perintah Tuhan darinya, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan atau untuk menjalankan ketetapan Allah buat tahun itu hingga tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada malam kemuliaan itu. Huruf min di sini bermakna sababiyah, artinya sama artinya dengan huruf ba, yakni mereka turun dengan seizin Tuhannya dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapannya untuk tahun itu hingga tahun berikutnya. Salamun hiya, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Lafaz ayat ini sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, sedangkan mubtadanya adalah hatta matla'il fajr, sampai matahari sampai terbit fajar. Dapat dibaca matla'a, matla'al fajri, atau matla'il fajr. Artinya hingga waktu fajar. Malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh kesejahteraan karena para malaikat banyak mengucapkan salam, yaitu setiap kali melewatinya seorang mukmin, baik laki-laki perempuan, mereka selalu mengucapkan salam kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.